Shalom teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan. Apa kabarnya Pak? Sehat-sehat ya? Kita senang banget bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama merendahkan diri. Kita menyiapkan hati kita untuk memuji, menyembah dan mendengar firman Tuhan. Untuk itu, teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari apa? Dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih
Teman-teman ada sukacita di sini? Amin. Kita senang ya berkumpul di sini. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar pembacaan Alkitab, tapi sebelum itu kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Matamu anugerah untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia, dari tahta kemuliaan ke palungan yang indah. Haleluya. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Untuk kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang, untuk selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu Kau melihat kemenangan, agar kita diselamatkan, Yesus Dia dikorbankan. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Di fajar saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, Kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya akan padam dan tak sirna. Oleh darah dan namanya, di dalamnya ku bebas, karena kasih Kristus Yesus yang telah membangkitkanku. Kami memuji-Mu Tuhan. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Raja segala raja. Pembacaan Alkitab Perjanjian Lama, Yesaya 59 ayat 9 sampai 20. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami.
Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nanti cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, tetapi jauh dari kami. Sungguh, dosa pemberontakan kami di hadapan-Mu dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilan nyala yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua diambil dari Lukas 14 ayat 1-14. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari, sahabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam semua sumur, meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terkehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. "Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, 'Berilah tempat ini kepada orang itu,' lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, 'Sahabat, silahkan duduk di depan.' Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula,
dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku Tuhan, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, jika hari ini kami boleh hadir di sini Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Biarkanlah hati kami hanya tertuju padamu Tuhan. Biarkan kami menanggalkan semua pekerjaan yang sedang kami kerjakan, beban kami Tuhan. Biarlah kami fokus di sini untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau berkenan padamu Tuhan.
Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Sampai akhir Tuhan kami mau menjadi pengikut-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah di tempat ini hati kami hanya tertuju padamu Tuhan. Kami bisa dengan benar mendengar firman-Mu Tuhan. Kami bisa menjadi pengikut-Mu yang baik Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau Tuhan. Karena saat ini kami kembali boleh diperkenankan oleh Engkau untuk boleh ada di tempat ini. Untuk boleh menaikkan puji dan syukur kami atas segala kebaikan-Mu. Dan kami juga boleh merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami, memampukan kami untuk boleh mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terlebih kami dimampukan oleh Engkau untuk boleh melakukan firman itu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan duduk. Ini adalah ibadah perdana pada jam 11 ya. Memang ada banyak yang belum bisa hadir ya pada hari minggu ini, dan kemungkinan mungkin minggu depan supaya bisa lebih banyak lagi yang hadir ya. Tapi yang jelas adalah kita mengucap syukur karena memang selama pandemi kita juga tidak bisa beribadah secara langsung, dan pada hari ini kita boleh bersama-sama ada di tempat ini dalam keadaan sehat. Itu adalah karena semuanya kemurahan Tuhan kepada kita. Baik, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan. Di dalam kehidupan kita, ya, pasti kita pernah mengalami jatuh cinta, suka sama seseorang, ya, dan kemudian biasanya kalau sudah ada rasa suka, cinta, ada rasa percaya juga, dan kemudian akhirnya biasanya anak-anak muda tuh, zaman dulu saya juga cinta, suka, lalu kemudian percaya dan kemudian mempercayakan diri di dalam ikatan pernikahan. Kalau orang yang sudah masuk dalam pernikahan itu biasanya berarti dia itu belajar mempercayakan diri kepada pasangannya. Ya. Nah, waktu masih dalam keadaan awal, kita rasanya gimana nih? Biasanya orang tuh senang ya kalau sudah jatuh cinta, suka sama seseorang, begitu kan? Lalu masuk pernikahan rasanya senang gitu kan ya. Nah, biasanya sesudah beberapa lama, nah itu kadang-kadang bisa berubah juga tuh. Ya. Dari rasa cinta, percaya kepada pasangan kadang-kadang bisa berubah menjadi tidak suka dan timbul rasa kesal dan akhirnya rasa
Bosan, benci, gitu. Kalau bosan lebih ini, lebih apa? Lebih ringan lah. Tapi kalau sampai timbul perasaan benci, wah, kalau udah ada rasa seperti itu, akhirnya kita tidak percaya lagi. Dan kemudian akhirnya apa? Apa yang dia omongkan, apa yang dia katakan, kita akhirnya tidak bisa menjadi percaya, ya kan? Dan akhirnya timbul rasa, sudahlah, ngapain gitu kan ya? Akhirnya tidak mau ngomong, tidak mau bicara, begitu kan? Dan akhirnya seperti orang yang menjauh dan bermusuhan. Ya, nah di dalam firman Tuhan ada situasi seperti itu, ya. Karena apa? Karena sudah ada timbul rasa ketidakpercayaan. Di dalam apa? Ini masalahnya hubungannya bukan dengan sesama nih, bukan dengan sesama, tapi dengan Tuhan. Ya, kalau hubungan dengan sesama kan seperti itu kan ya. Percaya, kalau orang yang sudah dipercaya sekali dia akan percaya terus gitu kan ya. Apa yang dia katakan, apa yang dia omongkan, apa yang dia suruh, aku boleh ikutlah ya. Bahkan kadang-kadang yang jelek dianggap jadi baik kalau dia sudah percaya. Tapi begitu ketidakpercayaannya hilang, sudah tidak ada rasa lagi untuk mau dengar. Nah itu seperti itu. Situasi ini dialami juga oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan memilih bangsa Israel menjadi satu umat yang dipilih dan dipanggil oleh Dia. Wah, waktu awal ngikut Tuhan, tapi lama-lama akhirnya dia apakah ada pengaruh sekeliling dan sekitarnya, dia kemudian berpaling dari Tuhan. Dia berontak yang daripada Tuhan. Nah, sehingga akhirnya di sini kita lihat bahwa umat Tuhan yang dipilih oleh Tuhan itu tidak mau lagi dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya. Kemudian dia mulai tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, di mata Tuhan, ketidakpercayaan itu merupakan satu dosa. Ya. Karena apa? Ketidakpercayaan itu juga menyangkut hubungannya itu adalah dengan hati yang terpaut kepada Allah, hati yang mengasihi Allah. Nah, kalau itu tidak ada, maka akhirnya tidak percaya. Ya. Kayak dalam hubungan kita lah. Ya, ini anak muda semua ya yang sudah pernah pacaran mungkin bisa melihat ya. Waktu cinta itu waduh menggebu. Pokoknya kalau apapun gitu kan ya. Kayak Ray. Wah, ikut aja ya Ray ya. Gitu ya. Tapi begitu udah kamu mah udah nggak bisa dipercaya lagi. Saya udah nggak mau lagi lah begitu kan ya. Pokoknya jauh malahan pergi gitu kan ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat ketidakpercayaan ya di dalam diri seseorang terhadap Tuhan itu mengakibatkan pemberontakan. Berontak ya. Sama juga dengan kita kan. Kalau sudah tidak percaya sama orang, kita cenderung nggak mau dengar, kita berontak, kita berbuat yang tidak baik, berbuat yang jahat, gitu kan ya. Dan kemudian pokoknya berbalik gitu dari Tuhan. Dan kemudian pikirannya itu memikirkan hal yang tidak baik, yang jahat, yang tidak bagus, ya. Dan kadang-kadang bisa berdusta, berkata-kata bohong, begitu kan ya. Berkata bohong dan melakukan hal yang tidak baik. Nah, contohnya di mana? Di dalam Lukas yang tadi dibaca itu ya. Lukas. Ya, di dalam Lukas 14 ya. Di situ banyak contoh diperlihatkan bagaimana orang Farisi karena hatinya sudah tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus biarpun itu baik, bagus, tetap mereka itu memandang jelek dan tidak baik. Ya. Karena masalah apa? Masalah hatinya yang sudah tidak percaya. Kan waktu itu Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang yang sakit. Tapi orang Farisi mengamati Tuhan Yesus. Apa yang mau dibikin oleh Tuhan Yesus nih. Gitu ya. Karena waktu itu berlaku hukum bahwa di hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan. Nah, ini Tuhan Yesus mau bikin apa nih? Nah, Tuhan Yesus sudah tahu nih hati dan pikiran orang Farisi ini. Pasti mereka mikir yang tidak baik dengan dia. Lalu Tuhan Yesus bertanya, apakah salah
kalau saya mau menyembuhkan orang yang sakit, yang membutuhkan pertolongan, nah, tahu ya, pasti mau tebak dari situ si orang Farisi itu, ya. Nah, jadi menolong orang berbuat baik itu kan baik. Tapi kalau misalnya orang itu sudah memang tidak percaya, ya, terhadap Tuhan Yesus, yang baik pun dianggap tidak baik. Perbuatan baik begitu. Dalam kehidupan kita juga sama kan? Kalau kita sudah tidak percaya lagi sama seseorang, orang itu mau berbuat baik, kita anggap itu nggak baik, gitu. Karena apa? Hati kitanya sudah memikirkan yang tidak baik. Nah, sama contohnya di situ di Lukas tadi orang Farisi itu. Nah, sehingga ketidakpercayaan itu akhirnya membuat orang Farisi ahli Taurat itu tidak bisa mengenal Tuhan, tak bisa mengenal Tuhan. Lalu dikisahkan juga kalau misalnya pergi ke tempat pesta harus duduk katanya di bagian belakang dulu baru ke depan. Tapi kan banyak orang yang pengen dihormati, ya, pengen dianggap penting, ya, sehingga apa? Oh, sombong gitu, meninggikan diri. Nah, ini juga sama, itu menghambat seseorang untuk mengenal Tuhan Yesus. Lalu kalau segala sesuatu berpusat kepada diri dan ingin menonjolkan diri, itu juga menganggap diri baik, menganggap diri paling baik, bagus, itu menghambat seseorang untuk mengenal Tuhan Yesus. Nah, banyak contoh-contoh dalam Alkitab yang seperti itu. Nah, kalau orang memiliki ketidakpercayaan terhadap Tuhan, akhirnya segala sesuatu yang dibuat Tuhan yang baik itu dianggap tidak baik. Akibatnya apa? Akibat yang dia rasakan apa? Di ayat yang ke-9 di dalam Yesaya itu dikatakan bahwa keadilan tetap jauh, ya, dan kebenaran tidak sampai. Kemudian hanya kegelapan yang ada. Lalu mereka menantikan cahaya terang, tapi mereka seperti berjalan di dalam kekelaman. Gitu. Orang yang memiliki ketidakpercayaan kepada Tuhan, hidupnya selalu merasa di dalam kegelapan. Ya. Kemudian meraba-raba dinding seperti orang buta dan meraba-raba seolah tidak punya mata, tersandung di waktu tengah hari, di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Dan kemudian kalau kita lihat situasi ini, apakah enak berjalan dalam gelap? Orang yang memiliki ketidakpercayaan, dosa ketidakpercayaan kepada Tuhan itu tidak bisa melihat terang. Hidupnya seperti di dalam kegelapan. Ya. Nah, tadi saya jelaskan pagi hari bahwa ketidakpercayaan kepada Tuhan. Kebanyakan orang percaya kepada Tuhan hanya sebatas sebagai juru selamat. Juru selamat maksudnya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan saya dari dosa, dari hukuman dosa. Lalu kalau saya percaya Tuhan Yesus, saya mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal, hanya sebatas itu. Tapi kalau mau percaya Yesus itu sebagai Tuhan, nah ini yang jadi tantangan buat kita. Sebagai Tuhan itu berarti sebagai Tuan, sebagai Raja dalam hidup kita. Bisa? Kalau kita ini Tuhan itu sebagai Tuan dan Raja dalam hidup kita, berarti kita ini siapa? Kita ini tidak ada apa-apanya. Ya kan? Kita ini tidak ada apa-apanya. Berarti kalau Tuhan mau bikin apa sama kita, gimana? Bisa nggak? Bisa. Boleh. Tuhan mau membawa kita ke mana? Ke situasi yang tidak mengenakan, ke situasi yang sulit, ke situasi yang membuat kita itu tertekan. Bisa. Dan apa yang harus kita buat? Kita tetap harus memiliki iman dan percaya kepada Dia. Tapi kebanyakan orang kalau dalam keadaan senang bisa. Tapi dalam keadaan tidak suka dan tidak senang, sulit. Dan kebanyakan dia mengeluh, memberontak kepada Tuhan. Seperti umat Tuhan juga sama. Ya. Satu sisi mereka tidak percaya sama Tuhan. Tapi satu sisi mereka juga merasakan satu tekanan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Nah itu, jadi kalau kita lihat, kalau kita hidup di dalam ketidakpercayaan kepada Tuhan, ya,
Itu akan akibatnya adalah kita akan merasa hidup di dalam kegelapan. Ya. Hidup kita meraba-raba, tidak tahu tujuannya, arahnya mau kemana. Tidak ada terang. Dan kadang kalau udah anak muda itu udah putus asa. Dia sampai kalau melihat jalan sana itu gelap, kemungkinan untuk mengambil jalan pintas, nekat, mengakhiri hidup banyak yang seperti itu. Zaman sekarang ini banyak yang seperti itu. Karena mereka apa? Mereka tidak tahu arahnya mau kemana, jalannya kemana. Apalagi lagi ada masalah. Waduh, jalan di depan itu sepertinya gelap. Saya mau kemana ini? Saya nggak tahu arah saya. Sudah begini lah, udahlah. Untuk apa saya hidup? Gitu ya. Tapi kalau dia belajar percaya kepada Tuhan sebagai Tuhannya, walaupun dalam keadaan tertekan, sulit, susah, dia itu bisa tetap menemukan terang di sana gitu loh. Ada terang. Tapi kadang-kadang saya katakan lagi bahwa zaman hidup saya berbeda dengan zaman anak muda sekarang. Zaman hidup saya dulu itu zaman perjuangan. Situasi politik, situasi yang segala macam di sekitar itu perjuangan. Jadi daya juang lebih kuat. Tapi kalau anak zaman sekarang itu apa ya? Situasinya adalah seperti apa? Semuanya kepengen cepat, semuanya pengen instan. Dan dalam keadaan situasi yang susah, yang sulit, dia itu kadang-kadang daya juangnya kurang. Nah itu ya. Makanya firman Tuhan saat ini sebetulnya mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita itu harus belajar hidup di dalam percaya kepada Dia. Jangan hidup dalam ketidakpercayaan, karena itu merupakan satu dosa di hadapan Tuhan. Ketidakpercayaan kepada Tuhan adalah merupakan satu dosa. Karena apa? Dosa ketidakpercayaan membuat kita tidak mampu mengenal siapa Yesus, ya, siapa Tuhan itu. Ya. Nah, dalam situasi seperti ini, siapa yang bisa menolong kita? Supaya kita bisa terbuka mata kita untuk mengenal siapa Allah. Hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Karena Dia itu adalah penebus. Dalam ayat selanjutnya ya. Dia itu adalah penebus kita. Dan kalau sampai Dia melakukan itu terhadap kita, itu adalah merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bagi kita yang dipilih dan dipanggilnya. Enggak ke semua orang ya, enggak ke semua orang. Yang bisa membuat kita menjadi percaya itu bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Maka jika ada di antara kita yang saat ini sulit untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan dengan situasi yang ada, bisa minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong saya yang tidak percaya ini supaya saya bisa menjadi percaya. Atau bisa kita katakan, Tuhan ampuni saya dalam ketidakpercayaan saya ini. Dan tolong saya untuk saya bisa menjadi percaya. Kalau kita sampai bisa menjadi percaya, itu semua adalah karena anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan untuk kita. Karena gak semua orang Tuhan berikan itu. Hanya bagi mereka yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Jadi kalau kita bisa percaya, itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa Tuhan melakukan hal itu? Itu karena apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya semua orang bisa melihat bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati. Ya, itu. Nah, kalau kita lihat di sini. Kalau ada di antara kita yang saat ini masih belum bisa percaya kepada Dia. Ya, kita harus berbalik kepada Tuhan. Dan memutuskan untuk percaya. Berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Dia. Ya, jadikan aku ini orang yang mampu percaya. Ya. Dalam hidup kita banyak hal-hal dalam realita hidup nih ya. Tiap orang punya kesulitan, punya masalah, ya kan? Dan kadang-kadang kita itu lebih terpancing untuk melihat situasi yang ada di sekeliling kita. Dan itu membuat kita menjadi goyah. Dan akhirnya, aduh Tuhan kenapa saya jadi begini? Kenapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Gitu kan ya. Ini terlalu berat buat saya. Nah kalau kita dalam keadaan seperti itu, biarlah kita bisa datang sama Tuhan. Katakan, Tuhan tolong saya.
Ampuni saya yang tidak percaya untuk bisa menjadi percaya. Ya, dengan iman. Ya. Kalau kita belajar meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan di tengah situasi yang sulit dalam hidup kita, ya anak muda banyak kesulitan juga kan ya. Banyak persoalan masalah hidup secara pribadi yang membuat kita sulit untuk bersuka cita. Membuat kita sulit untuk berbahagia. Padahal Tuhan hendak memberikan kepada kita sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera. Tapi kadang kita tidak bisa mendapatkan itu. Nah, kenapa? Karena ketidakpercayaan kita. Datang sama dia, ya, katakan, Tuhan, jadikan aku menjadi orang yang mampu untuk percaya kepada Engkau. Dan Tuhan berjanji, ya, di dalam ayat yang ke-21 bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dipilih dan dipanggilnya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan ya. Apapun persoalan kita saat ini, apapun masalah kita yang menekan kehidupan kita, ya, yang seperti dialami oleh umat Tuhan, karena diakibatkan oleh apa? Ketidakpercayaan kita sendiri, ya. Seperti umat Tuhan berada dalam gelap, tidak tahu jalan ke depan, tidak ada terang karena ketidakpercayaannya. Itu menghambat kita untuk bisa mengenal siapa Tuhan kita. Nah, kalau kita dalam keadaan seperti itu, saya mengajak kita semua sebagai anak muda, kita semuanya untuk boleh datang sama dia, minta tolong sama dia, berbalik kepada dia. Dan hanya dia yang sanggup menolong kita untuk memberikan kita hati yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kepada kami tentang betapa besarnya kasih Tuhan kepada kami. Tuhan, Engkau melihat situasi dan keadaan kami masing-masing, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau tahu apa yang kami pikir, Engkau tahu apa yang kami rasakan saat ini. Ampuni kami jika kami tidak percaya kepada Engkau. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami, membuat kami menjadi percaya kepada Engkau. Di tengah situasi apapun yang sedang kami hadapi saat ini dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, Roh Kudus-Mu memenuhi kehidupan kami dan memampukan kami untuk menghadapi setiap situasi atau keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dengan tetap memiliki iman dan percaya kepada Engkau. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman yang ada di tempat ini, saya persilakan kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati, pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan kita semua untuk duduk kembali. Bersama kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sampai pada hari ini kami masih bisa ada, kami percaya itu semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami masih ada sampai hari ini. Kami juga mau berdoa untuk semua teman-teman kami yang ada di tempat ini, baik yang masih berkuliah, masih sekolah, kiranya Tuhan Engkau juga menyertai, Engkau berikan hikmat dalam menempuh pendidikan mereka supaya mereka bisa menjadi teladan, bisa menjadi anak-anak-Mu yang
hidup dalam hikmat daripada Engkau sendiri Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kami semua yang bekerja, kiranya Tuhan Engkau juga memberkati pekerjaan yang sedang kami lakukan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami semua yang bekerja dapat bertanggung jawab dengan apa yang telah dipercayakan kepada kami. Kami juga mau berdoa untuk setiap teman-teman kami yang tidak dapat hadir pada hari ini. Kiranya Tuhan Engkau yang selalu menyertai mereka, dan bagi mereka yang sakit Engkau menyembuhkan mereka, dan bagi mereka yang mungkin minggu ini tidak dapat bersama kami, biarlah kiranya minggu depan mereka dapat bersama-sama dengan kami di sini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan inilah doa kami yang kami naikkan hanya kepada Engkau Juru Selamat kami. Mari teman-teman, bersama kita akan menaikkan doa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bersama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman, mari kita bersama kita persiapkan persembahan kita, dan kita akan memberikan persembahan. Oke, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bersama, bagimu-lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman. Selamat pagi. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman pertama kita mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali datang. Adakah? Oh, ada. Oke. Kita mengucapkan selamat datang kepada Michelle, dan untuk teman-teman yang berdiri, Michelle dipersilakan berdiri, dan teman-teman yang ada berdekatan dengan Michelle silakan menyambutnya dengan salaman. Selamat datang Michelle. Oke, kita juga akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun pada bulan Oktober ini, terutama kepada saudari Kristi Junaidi ya yang baru berulang tahunnya. Jadi selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun. Untuk pengumuman kita akan mengadakan Alpha Hybrid pada pukul 17 hari Rabu seperti biasa. Dan juga untuk pengetahuan Bapak Ibu teman-teman, kita akan mengadakan Natal bersama pada tanggal 16 Desember nanti. Untuk info-info selanjutnya kita bisa tunggu nanti ya. Terus sebelum pulang, teman-teman diminta untuk mengisikan link yang akan dibagi oleh usher nanti untuk supaya kita bisa saling mengenal ya. Jadi kalau macam contoh ada yang ulang tahun kayak tadi kan, kita bisa tahu kapan ulang tahunnya dan bisa diucapkan. Dan pengumuman yang terakhir, kita tetap mengadakan ibadah jam 11 dan Bapak Ibu diminta untuk hadir lebih awal supaya kita bisa mempererat tali persaudaraan dengan makan bersama ya. Jadi sampai sini pengumuman. Tuhan berkati. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini.
tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan. Hanya dalam namanya, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara, nyalakan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Amin. Baik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk kedatangannya dan semoga kita bisa bertemu lagi di ibadah-ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman boleh saling bersalam-salaman kiri kanan. Take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive.